Sahabatku, Sobat NC dimanapun kalian berada, gimana kabar kalian? Semoga kalian semakin bisa mengatasi segala sensasi dan juga bisa meredam kecemasan ya, meredam kecemasan. Mulai keluar rumah, mulai beraktivitas, mulai bisa cuek dengan segala sensasi dan juga tidak mudah mengalami serangan panik ya. Jadi saya harapkan dengan kalian menerapkan segala tips yang sudah banyak sekali Sobat NC share, mulai dari pola 4P, terus kemudian kalian perbanyak self talk, kalian dengarkan afirmasi positif, pernafasan diafragma, segala macam ya. Intinya kuncinya adalah kalian latih, kalian terapkan secara disiplin, konsisten, dibuat jadwal harian. Jadi kalian cukup fokus kepada apa yang mesti dilakukan ya dalam sehari, sehingga nanti fokus kalian itu juga akan mengalihkan kecemasan juga ya. Jadi kalian akan lebih teratur dalam sehari itu apa yang mesti dilakukan. Terus setiap mengalami apa, tidak lagi overthinking, tidak lagi bingung mesti ngapain, tidak lagi berpikir terlalu jauh seperti itu ya. Itu harapan saya. Terus kemudian hari ini saya coba jawab beberapa pertanyaan ya yang belum sempat kejawab waktu live kemarin. Yang pertama dari Iwan ya, dari Iwan 7686. Apakah asap api berpengaruh kalau ada asam lambung? Asap dari api ya. Biskuit Roma kelapa apakah juga menyebabkan asam lambung atau tidak? Saya habis terhirup asap api cukup banyak, terus saya mandi, habis mandinya makan biskuit Roma kelapa. Alhasil saya meraba nafas pendek, perut kembung kayak mau muntah, dan saya bawa BAB terus muntah sedikit sambil BAB. Rasanya nggak enak banget. Asap dari api. Sebenarnya mungkin kalau kemasukan asap ya itu tidak secara langsung menyebabkan asam lambung ya. Bisa jadi mungkin lebih ke pernafasan ya, pernafasan. Mungkin kita merasa sesak seperti itu. Terus apakah biskuit Roma menyebabkan asam lambung? Jadi sebenarnya biskuit, roti-roti itu sebenarnya untuk penderita MAH ya, penderita MAH atau orang yang punya GERD, itu saya sarankan tidak mengkonsumsi terlalu banyak ya. Jadi kurangi yang mengandung ragi, yang mengandung gluten ya, mengandung gluten. Itu baiknya ya kalau misalkan sekedar sedikit-sedikit tidak masalah. Jadi kalau misalkan untuk hanya sekedar mengganjal perut, misalkan pada saat belum bisa makan berat ya, boleh aja. Yang penting jangan terlalu banyak, karena roti atau biskuit itu kan bisa mengandung susu, mengandung ragi juga, terus kadang-kadang gluten ya. Gluten ini juga agak kurang nyaman di perut ya. Jadi bisa jadi kalau terlalu banyak. Tapi kalau cuman sedikit ngicipin seperti ini, rasanya tidak terlalu bisa langsung kambuh seperti itu. Tapi mungkin memang kondisi lambungnya lagi tidak nyaman. Jadi mungkin sudah ada mual, sudah ada sensasi ya ketika mengkonsumsi biskuit yang mengandung susu. Jadi menjadi pemicu dia muntah ya. Seperti itu ya. Tidak perlu khawatir, cukup minum obat jenis antasida, misalkan Promah atau Milanta atau Polisilen nanti. Terus makan nasi ya, makan nasi. Nanti biasanya kalau sudah mulai kemasukan makanan yang aman ya, yang aman, nanti asam lambung perlahan turun ya. Terus maskulin sudah beberapa hari datang biasanya tengah malam. Oh, ini takut mati ya, rasa takut mati, sekujur tubuh berasa gugup, bahkan sholat pun kepikiran. Nah, itu memang salah satu sensasi yang paling dahsyat ya, adalah ketakutan akan kematian. Jadi teman-teman, sudah sering sekali saya sampaikan ya bahwa kita harus sadar dulu bahwa semua manusia itu pada akhirnya akan mati. Jadi kita tidak perlu mencemaskan kematian terlalu berlebihan, karena sebenarnya semuanya ada masalah waktu ya. Jadi
Dan kita pada saat mengalami penyakit GERD yang disertai anxiety ini, pastikan kita melakukan cek uji lab, misalkan tensinya, jantungnya, kolesterolnya, segala macam, tekanan darah dan lain sebagainya. Terus ketika hasilnya normal, berarti kita yakinkan bahwa kita sehat, kita dalam keadaan aman. Rasa takut kematian itu hanya dalam pikiran kita saja. Kita perlu sadari bahwa sudah berlalu sekian waktu, rasa takut mati itu muncul lagi pada kenyataannya tidak pernah terjadi. Jadi tidak dalam waktu dekat gitu. Jadi pasti suatu saat ajal kita akan datang, tapi kan kita nggak tahu, mungkin sekian tahun lagi, mungkin masih puluhan, belasan gitu. Tidak perlu menduga-duga sendiri karena semuanya sudah ditetapkan. Jadi cukup jalani saja kehidupan kita dengan baik ya, dengan pola yang benar, pola makan yang benar, pola hidup, pola pikir. Intinya jadi orang yang jauh lebih baik ya. Cara menyikapi masalah, cara mengatasi stres segala macam, cara menerima perkataan orang seperti itu kita perbaiki, nanti lama-lama akan istilahnya kesembuhan itu akan datang dengan sendirinya ya, ketika kita disiplin, komitmen, dan yakin bahwa Allah akan mengangkat penyakit ini. Intinya penyakit ini hikmahnya sangat besar, akan membuat kita menjadi manusia yang jauh lebih baik dan juga lebih teratur secara kehidupannya ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian Chandra Kurniawan sudah 7 bulan mengalami GERD anxiety, belum sembuh total. Ya, sabar aja, 7 bulan itu termasuknya belum terlalu lama ya. Saya dulu sampai 2 tahun lah, 2 tahun karena bingung mau ngapain, nggak ada yang ngajarin, jadi belum banyak mentor YouTube ya. Kalau sekarang kalian kan sudah ada Sobat NC dan juga channel-channel yang lain yang harusnya bisa bikin kalian lebih cepat sembuh ya. Jangan sampai tahunan ya. Insya Allah dengan komitmen menerapkan pola 4P, kemudian pernapasan diafragma, self talk segala macam, insya Allah akan memberikan kesembuhan. Oke, paling sementara itu dulu yang kita jawab hari ini ya. Satu lagi ya sebagai penutup, dari IMNTP, kepala rasanya berat, apalagi di bagian jidat sangat berat. Terus di mata rasanya berat, ngantuk tapi nggak bisa tidur. Terus sekarang nggak tahu kenapa rahang rasanya kaku. Wah, ini emang juga sering dialami, kepala berat sini ya, berat kadang-kadang di belakang sini, disertai mata buram, keliangan, kayak kehilangan keseimbangan. Itu memang sering dialami. Itu bisa disebabkan karena kita terlalu sering cemas, itu energi kita habis sehingga glukosa kita menjadi terserap ya, jadi gula kita rendah, itu bikin kita keliangan. Terus juga karena gas yang banyak menghambat saluran nafas, kita jadi kekurangan oksigen, itu juga bisa. Terus bisa juga karena kita kurang gerak, bisa juga kita duduk terlalu lama atau terlalu memikirkan sesuatu. Banyak sekali sebabnya ya. Jadi dibenerin satu-satu penyebabnya apa. Terus dilatih pernafasan diafragma untuk memperbanyak oksigen masuk, jalan pagi habis subuh, dan juga kalau perlu asupan glukosa bisa ditambah dengan air gula atau mungkin madu yang tidak bikin perut kalian perih. Kalian pilih madu yang manis ya. Oke, paling itu dulu. Semoga teman-teman semakin mudah ya mengatasi kecemasannya, anxiety-nya. Terus sensasi juga tidak terlalu drama, tidak terlalu membawa sesuatu yang membahayakan seperti itu ya. Jadi insya Allah dengan kekuatan mental yang kalian latih terus, lama-lama kalian akan bisa karena biasa ya, karena semakin kuat setiap hari secara mental, dan lama-lama kalian akan tiba-tiba sembuh tanpa kalian sadari. Oke, terima kasih dari sahabat kalian, Sobat NC. Salam bangkit luar biasa.